Kita masuk pagi hari ini dalam pasal yang ke-27. Kita akan lihat bersama Bapak Ibu Saudara pagi hari ini pada ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6 ini. 1, 2, 3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Sama-sama sekali lagi kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan perkasa, saudaraku. Ya. Yotam, Raja Yotam, Raja Yehuda. Dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya. Apa yang membuat Yotam menjadi kuat? Secara singkat sebetulnya Alkitab menjelaskan tentang Raja Yotam ini. Tetapi ini menjadi sebuah pelajaran penting buat saya dan saudara. Karena inilah kunci daripada kekuatan kita. Ya, inilah kunci daripada keberhasilan kita. Ayat yang ke-6 bilang, saudaraku, karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Pengertian mengarahkan banyak hal. Fokus. Ya. Fokus kepada Tuhan. Karena seringkali kegagalan kita, saudaraku, kita tidak melakukan ayat ini. Kita gagal ketika kita harus melakukan ayat ini. Ya, fokus kepada Tuhan, tapi kita fokus kepada yang lain. Waktu ada masalah, kita fokus kepada masalah. Ya. Waktu ada kesibukan, pekerjaan, kita sibuk kepada pekerjaan, pada kesibukan kita. Dan Tuhan sudah jadi nomor 2 buat kita. Dan itu yang seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang membuat seringkali kita jadi orang-orang yang lemah dalam menjalani hidup ini. Jadi orang-orang yang gampang kalah dalam menjalani hidup ini. Dan ayat ini, saudaraku, menjadi sebuah peringatan buat saya dan saudara. Ya, tahun ini kita mau jadi seperti apa? Mau jadi satu pribadi yang kuatkah? Atau jadi satu pribadi yang lemah? Jadi satu pribadi yang perkasa, ya. Kenapa? Karena sepanjang tahun ini kita akan menghadapi banyak hal, ya. Hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang buruk. Hal-hal yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, saudara. Salah satu daripada visi kita, saudaraku, adalah menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Kita tidak akan mengalami yang namanya kemenangan, saudara. Kalau apa? Kalau kita nggak kuat dulu. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa kuat? Fokus sama Tuhan, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Ada amin, saudaraku, ya. Mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dan ini yang seringkali nggak kita lakukan. Kita fokus pada hal-hal yang lain. Kalau ada masalah, kita fokusnya sama masalah. Kalau kita lagi diberkati, kita fokusnya sama berkat. Kalau kita lagi ada kerjaan, kita fokusnya sama kerjaan, bukan kepada Tuhannya. Kita pikir kalau kita bekerja, kita pikir kalau kita berusaha nanti berhasil. Enggak. Nanti kalau sudah baca ayat yang ke-28, ada satu cerita, saudaraku, ya, Raja Ahaz, bagaimana raja ini dikalahkan. Orang-orang perkasanya, kenapa? Karena Tuhan dikatakan. Artinya betapa pentingnya kehadiran Tuhan, betapa pentingnya keterlibatan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Kata ini juga, saudaraku, ya, kata ini juga karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Sama seperti ayat yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Artinya begini, saudara, yang saya mau bilang bahwa cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kehendak-kehendak Allah, cari dulu apa yang Allah inginkan dalam hidup saya dan saudara. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat dalam hidup ini. Dan ini menjadi kunci, saudaraku. Ya, ini menjadi apa namanya? Hal yang harusnya jadi fokus buat saya dan saudara. Mencari ayat ini bukan cuma bicara tentang doa. Ya, benar, salah satu bagiannya adalah berdoa. Ya, punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tetapi saya cuma bilang begini, apalah artinya kalau kita suka berdoa, tetapi saudaraku, kita nggak pernah mengarahkan hati kita kepada perintah-perintah Tuhan. Kita tidak pernah mengarahkan, saudaraku, hati kita untuk mencari tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita.
Ini harus berjalan seimbang, ini harus berjalan bersamaan. Antara kita hidup melekat sama Tuhan, tapi juga dalam hidup ini kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Kalau ini berjalan berlawanan, saudaraku, maka sama halnya, nggak ada arti. Kalau kita hanya penekanan tentang berdoa, saudara, tetapi kita nggak pernah mau cari tahu nih, saudaraku, apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Apa yang saya harus kerjakan? Apa yang menjadi kehendak Allah, saudaraku? Menghadirkan kehendak Allah itu dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya ayat ini artinya seperti itu. Mengarahkan ini bukan cuma bicara tentang beribadah, berdoa, tapi juga lebih daripada itu artinya. Karena dalam hidup ini, saudaraku, ada banyak apa ya? Ada banyak pilihan-pilihan untuk kita bisa pakai. Ya, ada banyak cara-cara yang disodorkan sama kita. Mau cara dunia, mau cara yang baik, mau cara yang bagus, mau cara yang halus, mau cara yang kasar, mau cara apa. Dalam kita berdagang, dalam kita berbisnis, dalam kita berkarir, dalam kita melayani, saudara, banyak. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang seperti itu. Kita mau pakai cara yang apa? Dan kadang-kala, saudaraku, karena kita tidak fokus kepada Tuhan, saudara, akhirnya apa? Cara-cara yang lain yang kita ambil. Dan saya melihat itu ada. Dan itu banyak dipakai. Ya. Dan seperti apa pilihan saudara dalam menjalani hidup? Cara yang seperti apa yang selama ini jadi ketertarikan kita? Kita tertarik dengan cara yang seperti apa? Kita boleh beribadah, tetapi kemudian masuk pada bagian yang kedua dari mengarahkan hidup kepada Tuhan. Apa itu? Mengadopsi cara-cara Tuhan untuk kita bisa pakai dalam menjalani hidup ini. Bisa bilang amin, saudaraku. Mengadopsi, setuju dengan cara-cara Tuhan untuk dalam kita menjalani, melayani kah, berdagang kah, berbisnis kah, menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup ini kah. Kita mau pakai cara yang mana? Karena dunia juga punya cara, saudara. Dunia juga punya cara untuk disodorkan, ditawarkan kepada kita, yang kalau kita pakai bisa berhasil. Bahkan kadang-kala, saudaraku, keberhasilannya sudah kelihatan. Dunia sodorkan itu sama kita. Dan berapa banyak orang tergiur, orang memakai cara seperti ini. Tapi satu sisi, ya sudah, dalam pengertian yang lain, ibadahnya tetap sama Tuhan, doanya tetap sama Tuhan, tetapi kemudian masuk di cara, karena sekali lagi saya katakan, mengarahkan itu bukan cuma tentang berdoa, ibadah, tapi juga ini cara, seperti tadi, saudaraku, ya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam melayani, saudaraku, kita punya banyak pilihan dengan cara apa kita mau berhasil dalam melayani. Bahkan dalam melayani kita bisa pakai cara dunia. Dan saya terlalu banyak melihat pelayan-pelayan, ya, gereja-gereja yang untuk supaya berhasil memakai cara-cara dunia. Bukan menghakimi, tidak. Tetapi kita juga berawas-awas. Memakai cara-cara dunia. Teknik-teknik, trik-trik dunia dipakai. Jangankan dalam menjalani hidup, mencari duit, saudaraku, bekerja, tapi dalam pelayanan itu juga cara-cara seperti itu dipakai. Sama-sama kita merenung ini, saudara. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Selama ini apa, senjata apa kayak gitu? Senjata apa yang kita mau pakai? Senjata kebenaran? Ya, senjata kebenaran atau senjata dunia yang dunia juga beri, dunia juga kasih pilihan sama kita. Yang kadangkala selesai cepat, instan. Kalau kita pakai cara dunia lebih instan, lebih cepat selesainya. Bukankah itu menggiurkan?
Bukankah itu, maaf, merangsang kita untuk kita lebih memilih cara-cara seperti itu? Lalu pilihannya ada sama kita. Dan saudara nggak bisa bilang begini, saya berdoa, yang penting saya berdoa. Nanti cara dalam saya menyelesaikan masalah, cara saya dalam mengejar apa yang menjadi keinginan saya dengan cara dunia nggak apa-apa. Jadi dicombine aja, doanya tetap, tapi cara menyelesaikan, cara mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu pakai cara dunia, dicombine, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini sama-sama kita lihat, saudaraku, karena perjalanan hidup kita akan terus berjalan, saudaraku, dan kita akan menghadapi banyak hal yang kita akan hadapi. Pertanyaannya, saudaraku, kata ini, ayat ini, mau kita pakai atau enggak? Atau kita mau pakai setengahnya, mengarahkan yang tadi saya katakan, berdoanya iya, ibadahnya iya. Tapi apa? Ketika kita di dalam menjalani hidup, ya, berdagang, bekerja, berkarir, pelayanan, kita pakai cara yang lain. Dua cara ini yang kita pakai. Dan saya melihat Yotam nggak begitu. Yotam nggak menggabungkan dua cara ini. Makanya firman Tuhan dengan tegas mengatakan pada ayat yang ke-6 tadi, saudaraku, ya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Hari-hari ini, saudaraku, rangsangan untuk kita memilih cara-cara dunia itu lebih kuat loh, saudara. Karena yang tadi saya katakan, cara-cara dunia lebih cepat kelihatan hasilnya. Cara-cara dunia, saudara, kalau kita pakai lebih cepat, lebih nggak usah susah-susah, nggak berdoa, tahan diri, sabar. Ikutin waktunya Tuhan, yang maaf nih, saudara, yang kita berharap tahun ini, nggak tahu, nggak juga, belum. Ya kan? Kita berharap tahun kemarin kita ngalamin terobosan, kayak zong gitu, saudara. Nggak terjadi apa. Dan itu butuh iman, saudara. Itu butuh pengenalan. Itu butuh apa? Itu butuh penundukan diri kita kepada Tuhan secara penuh. Nggak mudah. Saya berdoa, saudaraku, saya bicara sama hamba Tuhan kemarin. Saya bilang, saya minta supaya Tuhan kasih tanda sama saya, pembelaan Tuhan dinyatakan. Enggak. Saya berdoa, Tuhan, sebelum Natal saya minta ada pembelaan Tuhan yang dinyatakan sama saya. Nggak tahu caranya kayak apa, tapi Tuhan nyatakan enggak ada. Maksud saya, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ada amin, saudaraku. Dengan mengatasnamakan iman, dengan kop surat iman, dengan amplopnya juga amplop iman kepada Tuhan, nggak bisa. Dan seringkali kita pakai itu. Dan memang tidak mudah ketika dunia tawarkan cara yang lebih praktis, dunia tawarkan cara yang lebih simple. Udah gol. Gini, habis, lewat orang. Tawaran itu ada sama kita, tawaran itu ada sama saya, setiap kita. Dunia iblis tawarkan itu, cara-cara yang seperti itu, cara-cara yang menggiurkan, cara-cara yang tidak usah menunggu berlama-lama. Tapi saya mau bilang begini, caranya Tuhan itu awet, saudara. Ada amin, saudara. Tahan uji, bisa bilang amin, saudara. Tahan uji. Saya pernah bilang tahun 2000, ya tahun 2000, saudara. Tahun 2000 saya berdoa puasa, kemudian Tuhan
nyatakan sesuatu sama saya. Tapi untuk itu, saudaraku, saya harus nunggu kurang lebih 9 tahun buat terjadi terobosan di tengah-tengah pelayanan tempat ini. 9 tahun. Udah mulai bergerak, saya pikir ini sudah waktunya Tuhan. Ya, saya sudah penuh semangat, saudara, antusias. Saya itu bukan orang yang kayak gitu sebetulnya, tapi nggak ngerti, saya punya antusias yang begitu kuat karena ketika saya sampaikan itu sama pelayan-pelayan, sama majelis-majelis, mereka juga merespon dengan positif, saudara. Kita berdoa, kita puasa, lalu kita melakukan sebuah tindakan iman, ngubungin orang-orang yang punya rumah di sebelah dan yang di belakang, saudara. Dan hasilnya luar biasa. Beli didol. Iya, dan itu pukulan buat saya. Saya pikir ini waktunya Tuhan. Karena waktu itu sudah bertahun-tahun juga, bukan baru 2-3 tahun, tapi sudah bertahun-tahun. Kurang lebih sudah 7, kalau itu 9 tahun, itu tuh sudah 7 tahunan. Jadi dari situ saya masih harus nunggu 2 tahun kurang lebih dari peristiwa itu. Ya, kita sudah berdoa, jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, saya ajak berdoa, mereka respon nih, mereka berdoa sama-sama. Malu, saudara, maaf. Ya, kayaknya lalu mereka kan akan bilang begini, khayalan, ya. Paul lagi ngehayal, lagi pengen apa, lagi ada kepengenan menghayal. Waktunya Tuhan kita nggak bisa atur, bisa bilang amin, saudara. Waktunya Tuhan nggak seperti yang kita pikirkan, begini. Ini deadline-nya begini. Mesti segini, mesti tanggal ini, tahun ini. Ini yang saya bilang, betapa kita harus memiliki yang namanya penundukan diri yang penuh. Waktu yang tahun kemarin yang saya bilang, saudara, ya, saya berharap sebelum Natal ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, pembelaan Tuhan kepada saya. Enggak. Tapi Tuhan jawab saya dengan cara yang lain. Maksudnya Tuhan pulihkan hati saya dulu. Tuhan pulihkan. Ya, Tuhan kasih pengertian baru kepada saya tentang sebuah kebenaran. Tuhan tegur saya. Kenapa? Karena saya jadi sombong, ngatur-ngatur Tuhan gitu. Kayak ngerasanya udah kepantasan ngatur Tuhan. Kayaknya saya layak gitu ngatur Tuhan. Karena ya, apa yang saya sudah buat. Enggak. Dan ini bukan sesuatu, ini bukan pelajaran mudah loh, saudara. Ini bukan pelajaran mudah. Kita kan diajar, kalau kita taat, kalau kita begini, kalau kita begitu, ada begini. Kalau kita begini, begono, ada begini. Kalau kita tidak begini, tidak begitu, nanti resikonya begini. Dan kita sudah jauhkan yang begitu. Kita nggak melakukan hal yang seperti, tapi apa? Yang begini yang jadi, yang tidak kita harapkan yang. Makanya ini kata mengarahkan hidup kepada Tuhan. Itu apa namanya? Dalam pengertian, bukan hanya berdoa pagi, berdoa puji Tuhan. Kalau saudara punya waktu-waktu yang saudara isi dengan doa, hidup di dalam doa, puji Tuhan. Tetapi saya cuma bilang begini, ayat ini bukan cuma bicara tentang doa, sekedar ibadah, baca firman. 1 hari 2 pasal, 1 hari 5 pasal, 1 hari 7 pasal. Puji Tuhan, benar, baik. Tapi sekali lagi, kata mengarahkan hidup kepada Tuhan bukan sekedar itu. Tapi kata mengarahkan hidup kepada Tuhan apa? Itu yang tadi saya katakan, firman Tuhan bilang, ya, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita setuju untuk mengadopsi cara-cara Allah untuk kita jalani, untuk kita pakai dalam menjalani hidup ini. Bisa bilang amin, saudara. Dalam kita bekerja, dalam kita berdagang, dalam kita menyelesaikan masalah, dalam kita menyelesaikan pergumulan, dalam kita menyelesaikan hubungan sesama kita pakai caranya Tuhan. Nah, itu kan tidak mudah, saudara. Kalau hanya berdoa saja sih, memang itu pun tidak mudah. Tetapi ya udahlah, bisa. Tapi untuk masuk pada bagian yang lebih dalam ini, pengertian yang lebih dalam ini, waduh, berdarah-darah kita, saudara. Berdarah-darah kita.
Ketika kemudian ada orang yang menyakiti kita, lalu kita Tuhan minta mengampuni mereka. Berdarah-darah gitu, rusak, hancur-hancuran. Sistem apa? Karena kita punya sistem loh, saudara. Kita punya sistem pertahanan dalam tubuh. Kita punya sistem strategi di dalam menjalani hidup ini ada. Kita ini terbentuk sebetulnya. Binatang aja juga punya, ya saudara. Binatang aja punya, apalagi kita. Kita punya sistem. Kita ini sudah terbentuk sebuah sistem. Nggak usah belajar di perguruan tinggi. Tapi kehidupan kita sudah punya sistem pertahanan diri, sistem pembelaan diri. Makanya apa? Anak-anak kecil kalau sudah lagi dalam keadaan kepepet, dia ngebohong. Dia kenapa? Karena ada pertahanan diri, itu bentuk pertahanan diri. Dan bagaimana pertahanan diri itu kita mesti hancurin itu. Nah, itu nggak gampang. Sistem pertahanan diri, sistem sistem yang sudah terbentuk dalam hidup kita untuk menjaga, untuk memproteksi kita sendiri yang harus hancurkan. Nah, saya nggak lagi cuma ngomong jual kecap, tapi ini yang Tuhan lagi proses saya. Ini yang Tuhan lagi bentuk saya masuk dalam ayat yang seperti ini. Maunya sih waktu kita disakiti, waktu kita itu sudah wah. Dan maaf, masing-masing kita punya kekuatan dengan caranya. Ada yang dari depan, ada yang dari samping, ada yang dari atas, ada yang dari bawah kan nyerangnya, ya kan? Ada dengan segala macam cara. Tapi bagaimana kemudian kita harus bilang begini dengan cara-cara yang seperti itu, kita harus bilang ini, enggak boleh. Greget gitu. Tolong kita ya saudara. Saya berharap sudah bisa menangkap pesan ini nih saudara. Sudah bisa menangkap, ada amin saudara. Saya bisa menangkap pesan ini. Jadi sebuah pelajaran penting dalam hidup kita yang bukan sekedar kita melayani, bukan sekedar kita beribadah. Karena kemudian seperti firman Tuhan bilang, ya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya ibadah yang sejati itu. Ibadah yang sejati itu bukan berdoa lagi, iya. Berdoa itu mempersiapkan kita untuk kita boleh masuk dalam sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika. Ada baiknya, ada nggak baiknya, ada enaknya, ada nggak enaknya, ada manisnya, ada pahitnya. Sama-sama kita lagi dilatih nih saudara sebetulnya. Kenapa? Karena iblis pakai cara ini. Iblis dengan tipu muslihatnya dia sodorkan cara ini. Seperti Daud waktu dia mau menyelesaikan masalah, ketika dia berhubungan sama Batseba, saudara, ya, dia pakai cara apa? Dia bunuh suaminya. Dia program, dia bikin sebuah strategi cantik. Nah, iblis juga sama, saudaraku. Iblis juga menggoda kita. Bukan menggoda apa? Menggoda kita memakai cara-cara seperti ini dalam kita menjalani hidup, dalam kita menyelesaikan masalah, dalam kita mengejar apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita. Iblis saudara, ini ada nih, pakai aja. Saya cuma mau bilang begini saudaraku, Roh Kudus juga dalam pengertian dalam bahasa aslinya yang saya lihat, Roh Kudus tuh saudaraku, ya urapan, ya itu artinya Roh Kudus juga kan saudara. Urapan tuh itu seperti perkakas, tools, saudara. Perkakas. Jadi pakai cara-caranya Roh Kudus. Ada amin saudaraku. Libatkan Roh Kudus dalam hidup kita, dia pasti jadi penolong buat saya dan saudara. Ada amin saudaraku. Makanya Roh Kudus disebut Roh penolong. Kenapa? Dalam pengertian yang lain dikatakan begini, Roh Kudus itu seperti perkakas, seperti obeng. Kalau perkakas itu saudara, coba saudara buka ini Topo TV. Kalau nggak ada kunci pas, susahnya luar biasa.
berdarah-darah, saudara. Kalau pakai jari tuh dedel-dedel, ya nggak untuk, wah ya rogol kabeh, habis, benar saudara. Ya, kalau saudara punya perkakas, jadi gampang, amin saudara, jadi gampang. Kalau saya suka yang namanya alat-alat pertukangan, ya saudara, bikin lubang, ya saudara, bikin apa gitu, sudah bikin apa namanya, inlay kayak gituan. Ada alatnya yang kalau dikerjain sendiri bisa, tapi berantakan. Saya mau bilang begini, ingat, Roh Kudus juga roh penolong buat saya dan saudara. Dan dia akan menolong saya dan saudara untuk apa? Menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Ada amin saudaraku. Dan gini, menyelesaikan masalah dengan caranya Roh Kudus itu tuntas. Makanya apa? Apa yang kita dapat dari Roh Kudus ketika Roh Kudus memampukan, membantu kita, menolong kita untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Ini tahan lama, jaminannya itu sudah apa namanya, jaminannya tidak mudah untuk rusak, tidak mudah untuk direbut, tidak bisa. Tapi coba kalau sudah pakai cara dunia, gampang, rapuh. Makanya firman Tuhan bilang begini sama kita, ya, ada orang yang membangun bangunan di atas batu, ada orang yang membangun bangunan di atas pasir. Nanti saudara, saya harus bilang begini, Alkitab bilang bahwa yang dibangun di atas pasir itu selesainya cepat. Selesainya cepat. Kenapa? Tinggal plok. Tapi kalau di atas batu masih ada bagaimana, sistem yang bagaimana. Supaya ada ikatan gitu, supaya ngikat antara fondasi sama ininya, ngikat, harus ada begitu. Tapi kan kalau pasir mau ngikat di mana? Nggak ada. Lalu kemudian Alkitab bilang begini, nggak selesai cuma sama memperkenalkan bahwa ada orang yang membangun di atas batu dan ada yang membangun di atas pasir. Tapi Alkitab kemudian bilang begini, lalu kemudian datanglah apa tuh sudah? Banjir, datanglah angin, ya sudah, ya kayak gitu. Dan firman Tuhan bilang begini, yang dibangun di atas pasir hebatlah kerusakannya. Tapi yang dibangun di atas batu tetap kokoh, ada amin saudara. Tetap kuat. Bangunan seperti apa yang sudah lagi bangun? Kayaknya bagus gitu, tapi nanti satu saat ketika angin ribut datang, cobaan datang, ujian datang, rontok semuanya. Saya sudah melayani Tuhan cukup lama. Dan saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh membangun hidupnya sama Tuhan, belajar, lakukan firman. Menghadapi pandemi begini sudah ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan. Ada amin saudaraku. Ada baik. Iya sih berdampak, tapi ada. Ada sih yang copot tapi tetap berdiri. Kata ini bukan berarti bangunan yang di atas batu itu nggak rusak, nggak ada yang rusak. Ada mungkin yang rusak, tapi dia tetap kokoh berdiri. Tapi yang dibangun di atas pasir hebatlah kerusakannya. Maksudnya gini, dalam bahasa Ibraninya ambruk. Bahkan firman Tuhan bilang begini, ya, sebelah kiri 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di sebelah kanan. Tapi engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Bisa bilang amin saudara. Apa sih itu? Apa sih? Itulah yang disebut dengan pembelaan Tuhan. Ada amin saudara. Itulah yang disebut dengan apa? Orang-orang yang memakai caranya Tuhan. Orang-orang yang melibatkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus yang memberikan ilham, jangan begini, jangan begitu, mesti begini nih, mesti begitu, jangan, nggak boleh. Itu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang firman Tuhan dalam kitab Mazmur bilang, 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kamu. Engkau hanya melihat dengan matamu sendiri dan engkau akan terus maju melangkah. Itu orang-orang yang seperti itu. Jangan jadi kecil hati kalau hari-hari ini sudah kalah dalam bersaing. Jangan kecil hati kalau sudah sepertinya bagaimana ya. Saya cuma bilang begini, tetap mengarahkan hidup saudara kepada Tuhan.
Ada waktunya Tuhan tolong saudara. Ada waktunya pintu itu Tuhan buka buat saudara dan saya. Ada amin saudara. Ada waktunya, ada waktunya. Jangan jadi marah, jangan jadi kecewa, jangan jadi cemburu. Kalau pintu itu belum dibuka dan saudara melihat orang lain pintunya sudah dibuka, udah, memang nggak gampang sih, khotbahnya gampang, khotbahnya itu gampang, kayak yang iya, ya, tapi kalau saya dan saudara ngalamin itu jadi sebuah pengalaman yang nggak gampang, ya. Lalu kemudian saat itu sudah melihat orang-orang itu, waduh pintunya dibuka, waduh ngalamin sesuatu yang itu juga, dan saudara tetap ada di posisi ini. Nggak gampang. Saya pernah alami itu, saudara. Dan hati saya jadi cemburu gitu. Saya pernah ceritakan, hati saya jadi cemburu. Apalagi kalau dengar nama orang itu disebut, waduh jadi panas hati. Saya mesti lawan itu, saya mesti lawan. Saya mesti Ya saya mesti lawan, sudah. Saya pun mesti perangi hati yang seperti itu. Saya tengking-tengking sudah, darah Yesus, darah Yesus. Sampai saya bilang sama diri saya, nggak pantas kamu begitu, nggak pantas. Tuhan nggak perlu minta izin sama kamu. Kalau Tuhan mau memberkati seseorang, Tuhan nggak perlu minta izin sama kamu. Kalau ngomong sama diri sendiri itu marahin, jangan ngoceh, maki-maki orang. Yang ada orang kalau lagi ngomong dewek, maki-maki orang, setan, apa, asu, apa macam-macam. Kalau ngomong diri sendiri, kalau ngomong sama sendiri tuh ngomong ngingetin sama diri sendiri. Maaf nih saya begitu sudah. Saya kalau sudah nggak bisa di atas, saya mesti ngaca, mesti di depan kanan, saya mesti, nanti kalau itu di mobil, saudara, waktu saya dikasih berkat, saudaraku, ya, goban, ya saudara, saya mesti bilang di depan kaca mobil tuh, kamu hamba Tuhan atau hamba uang? Ya, karena memang ya dasar pendeta ya kadang-kadang suka kurang ajar, saudara. Ya, kaki rencek, sudah kurang ajar kan? Ya, maaf saya jujur ya saudara ya. Kaki rencek, yang ngasihnya kan orang itu. Kaki rencek, buka udah go. Ya mesti marahin diri saya. Saya mesti bilang, kamu hamba Tuhan atau hamba uang? Sisil aja kalau dikasih goban juga marah ya Sil. Tapi enggak, saudara, kita mesti punya prinsip. Disitulah bagian Tuhan latih saya dan saudara. Ada amin, saudara ya. Mungkin kita ketemu sama yang mengecewakan, tapi saya percaya semuanya baik buat kita. Ada amin, saudara. Semuanya baik buat kita. Kalau kita bisa memandang semuanya itu dengan caranya Tuhan, dan kita menjalani hidup dengan caranya Tuhan juga, dengan memakai perkakas-perkakasnya Tuhan, bukan perkakasnya dunia, bukan caranya dunia. Saya sih percaya, saudara, mau dunia kayak apa kondisinya, tapi hidup kita dibela habis-habisan sama Tuhan. Kita dipelihara dengan caranya Tuhan yang ajaib. Kan tolong kita, saudara, supaya biarlah ini firman jadi ya nggak mudah, saudara, tapi Roh Kudus memampukan saya dan saudara. Ingat ya, mengarahkan hidup, memandang Tuhan itu bukan cuma berdoa lagi, baca firman lagi, ibadah lagi. Tapi apa, saudara? Mulai itu dalam hidup, menjalani hidup, cara-cara seperti apa yang selama ini kita pakai. Kita mesti lihat lagi, kita mesti periksa lagi. Mungkin selama ini cara-cara dunia yang kita pakai, ya, cara-cara dunia yang kita pakai. Dan tolong kita, saudaraku, Tuhan mampukan saya dan saudara, ya. Kita nggak kuat, saudara, tapi saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus, ya, menolong kita, memampukan. Nggak ngerti caranya, ya, nggak ngerti caranya. Saya itu orang yang rapuh, saudara, ya, saya itu orang yang rapuh. Saya terbentuk jadi orang yang rapuh, orang yang cengengan, orang yang kayak gitu, ya. Nah, bagaimana Tuhan? Saya itu orang yang nyimpen, kalau diapain nyimpen.
Tapi bagaimana kemudian Tuhan sedikit demi sedikit kasih kekuatan sama saya jadi satu pribadi yang tegar gitu. Karena jadi hamba Tuhan harus begitu, saudara. Nggak boleh cengengan, nggak boleh aleman. Karena banyak hal yang kita akan hadapi, bahkan bukan cuma hamba Tuhan, setiap kita. Nyimpenan, saudara. Apa-apa cuma masalah sedikit nyimpen, masalah sedikit nyimpen. Cuma orang salah ngomong sedikit sama kita disimpan. Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita. Mari kita menyembah Tuhan, saudara.